Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maulidi Aranda, CGP Angkatan 9 dengan aksi nyata modul 14. Saya akan berbagi pengalaman dan penerapan konsep budaya positif kepada komunitas sekolah di sekolah. Budaya positif merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang ada di sekolah. Nah, kebetulan di sini saya ingin berbagi sharing mengenai budaya positif di sekolah. Tujuan kita berkumpul kali ini adalah untuk memahami konsep budaya positif. Dua, memahami bagaimana menyusun langkah-langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kenapa di sini? Karena kita berperan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sekolah itu menciptakan nilai-nilai atau nilai-nilai kebajikan sesuai dengan visi yang ada di sekolah. Nah, peran kita di sini adalah harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan mewujudkan budaya positif tersebut. Sebelumnya, kita langkah apa saja langkah yang akan dilakukan. Saya akan jelaskan dulu apa itu budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan berpihak kepada siswa. Di sini langkah-langkah materi yang akan saya perkenalkan. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah 5 posisi kontrol, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuh kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, cara kita di sekolah menerapkan disiplin kepada anak mengenai nilai-nilai dasar kebajikan. Disiplin ini bertujuan untuk mengontrol diri dalam segala tindakan. Nah, dalam membuat murid memahami dan menyadarkan bagaimana disiplin positif ini berdasarkan daripada motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, di sini motivasi manusia melakukan sesuatu itu ada dua. Biasanya kalau kita melakukan pekerjaan itu karena motivasi dua hal, dari dalam diri serta paksaan dari luar. Ya, nah dari dalam diri ini berbentuk kemauan diri kita sendiri. Kalau dari luar itu bentuknya paksaan, seperti anak itu terpaksa karena hukuman, melaksanakan karena reward, seperti itu. Jadi motivasi dia melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu dikarenakan dua hal, ya. Nah, di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pastinya ya, kalau mereka kita suruh nyapu pasti untuk menjadi supaya tidak dihukum. Ada alasan motivasi yang melakukan hal tersebut. Kemudian untuk mendapat imbalan penghargaan orang lain, pastinya dia mau mendapatkan reward ataupun ujian ataupun hal-hal yang dijanjikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, anak-anak itu mungkin dia melakukan hal itu karena dia melihat diri kita, ya, mungkin karena mereka ingin dihargai dirinya sendiri.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta untuk mendapatkan imbalan menghargai orang lain itu dinamakan motivasi eksternal. Nah, guru dapat memetakan motivasi apa yang ada pada dalam diri murid apabila murid masih menemukan untuk ketidaknyamanan dan untuk penghargaan, maka motivasi yang ada yang berasal dari eksternal, maka guru dapat memunculkan motivasi internal tersebut. Boleh kita melakukan segala sesuatu itu dengan motivasi internal. Lambat laun akan menjadi motivasi internal. Jadi kalau kita paksakan dia melakukan suatu hal dengan gambar, contohnya kita memberi contoh, memberi hal-hal yang baik, mereka lakukan dengan cara terpaksa tidak masalah. Karena itu akan menumbuhkan motivasi internal. Jadi terbiasa kebiasaan itu. Jadi tidak dalam unsur eksternal lagi, tapi sudah menjadi internal dalam diri mereka. Nah, bagaimana motivasi ini kemudian motivasi internal tadi saya katakan bisa dari motivasi eksternal. Nah, untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi internal sebaiknya hindari hukuman, pemberian penghargaan yang berlebihan. Kenapa? Karena motivasi internal tadi sudah didapat dari motivasi eksternal. Jadi kalau sudah terbiasa karena paksaan atau hukuman, jangan lagi kita buat karena sudah ada motivasi dalam dirinya. Cukup kita mengingatkan saja, ya. Jadi tidak pada unsur-unsur untuk paksaan mereka melakukan hal tersebut. Setelah motivasi dalam melakukan sesuatu sebagai seorang murid, saya akan jelaskan mengenai peran kita, yaitu 5 posisi kontrol pada saat kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dari anak. Yang pertama adalah nilai penghukum atau posisi penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Oke, dari 5 posisi yang saya buat, apakah Bapak Ibu mempunyai pertanyaan? Saya boleh. Oke, terima kasih Bu Susi. Silakan. Pantau dan manajer. Tadi yang saya lihat itu kita dibilang janganlah sebagai penghukum. Kalau kita sebagai penghukum, siswa menakuti kita seperti itu. Jadi ketika bertemu, yang ada siswa itu tidak segan. Seperti itu yang saya tangkap dari cerita ibu tadi. Nah, kalau membuat rasa bersalah, nanti akhirnya anak itu merasa down, sedikit-sedikit dia merasa sedih seperti itu. Ya, yang saya tangkap. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya, Bu. Jadi posisi yang cocok, ya, yang cocok untuk pendidik dari 5 posisi kontrol yang Ibu jelaskan tadi untuk kami semua ini, posisi yang mana, Bu? Yang mana yang cocok untuk kita terapkan di sekolah kita ini? Terima kasih. Oke, sangat bagus pertanyaan Ibu Susi. Jadi saya ingin menambahkan lagi kenapa posisi penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer ini menjadi suatu pertimbangan bagi kita. Karena ada hal-hal yang efek dampak yang kita lakukan itu dapat menyebabkan peserta didik atau murid kita itu merasa terpaksa ataupun ikhlas ataupun membuat dirinya ingin melakukan atau karena dilihat. Contohnya dari posisi teman. Ketika kita menempatkan guru sebagai posisi teman, maka ketika teman itu tidak masuk untuk mengajar, dia akan hilang kontrolnya. Karena dia merasa guru sebagai temannya itu nggak ada. Datang orang lain yang mempunyai nilai karakter yang berbeda ketika dia menemani muridnya, rasa
daripada nilai-nilai positif itu akan berbeda, karena ketika dulu menempatkan dirinya hanya sebagai teman, mungkin guru yang lain tidak sebagai teman. Oke. Nah, untuk posisi yang pas yang sebaiknya kita lakukan itu manajer ataupun pemantau. Kalau pemantau ini kita memberikan anak itu mandiri, melakukan sendiri, memecahkan sendiri masalahnya, dan kita memantau dari jauh. Kemudian manajer juga seperti itu, ya. Lebih tepatnya itu kita menempatkan diri kita sebagai seorang manajer ataupun sebagai pemantau. Nah, dari 5 posisi ini peran guru yang sebaiknya dilakukan kita sebagai guru adalah posisi pada manajer. Kenapa? Karena dari kelima posisi tersebut sebaiknya guru posisikan sebagai manajer mengacu pada segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Saya akan jelaskan. Karena segitiga restitusi dapat menjadikan murid menjadi seorang yang manajer yang dapat menciptakan identitas positif pada diri murid. Seperti yang saya katakan tadi, posisi manajer ini dapat menarik motivasi internal, motivasi dari diri anak tanpa unsur paksaan, tanpa motivasi eksternal. Kenapa? Karena kalau kita ditempatkan pada posisi penghukum, maka anak itu melaksanakan sesuatu kebajikan itu karena suatu paksaan atau ingin menyenangkan orang lain. Dia melakukannya itu bukan karena dalam dirinya. Ketika dia satu contoh, ketika kita menyuruh dia bersalah. Nah, pada saat kita menyatakan pada dia untuk mengingatkan dia apa saja yang menjadi 3S hanya dengan poster, mereka sudah paham. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang menjadikan seorang menciptakan identitas positif pada diri murid atau dirinya sendiri. Apa sih yang ada pada posisi manajer? Yang pertama adalah dapat memecahkan masalah bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Lalu yang ketiga adalah menemukan hal yang baru yang bersama murid. Kemudian yang keempat mendukung murid menemukan solusi atas perilakunya sendiri. Kemudian terakhir adalah merancang disiplin positif bersama murid untuk kedepannya. Oke, sekarang kita masuk ke keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Apa sih keyakinan ini? Keyakinan itu suatu hal yang kita buat berdasarkan keyakinan-keyakinan dari individu ataupun beberapa kelompok. Nah, ini kita buat untuk membuat kelas kita itu menjadi terarahkan. Peran guru di membuat keyakinan adalah membentuk keyakinan atau kelas bersama-sama. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami di lingkungan sekolah. Apa sih bedanya dengan aturan? Aturan itu biasanya bersifat personal. Kenapa bersifat personal? Itu dibuat oleh dipaksakan dibuat. Oke, aturan begini, aturan begini. Aturannya tidak memakai sepatu, contohnya seperti itu, tidak berkata kasar. Tetapi keyakinan adalah hal yang diyakini anak-anak untuk dilakukan. Jadi hal-hal itu biasanya adalah kalimat-kalimat yang positif. Dari tadi katanya tidak membuli teman ataupun tidak berkasar terhadap teman, dijadikan menjadi saling menyayangi. Nah, saling menyayangi ini indikator-indikator mungkin yang dipahami seperti kita yang sering kita lakukan, tidak membuli teman, tidak menyakiti teman, tidak berlaku kasar kepada teman, tapi kita rubah menjadi saling menyayangi, saling menghormati, hal-hal yang positif yang kita yakini oleh seorang individu, murid ataupun guru. Ya, ini nanti. Kalau kita hendak membuat keyakinan kelas, berarti hal-hal positif dari anak yang kita buat. Jadi anak-anak itu berperan dalam menciptakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu boleh terapkan di dalam kelas
hal keyakinan apa nak yang harus kita buat di kelas kita? Contohnya, Bu, misalkan dia membuat ide, Bu, tidak boleh menyontek, bukan tidak boleh menyontek, tapi kalimat yang tepat adalah jujur ketika melakukan tugasnya, seperti itu. Oke, saya lanjut tadi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Nah, dalam mengatasi masalah di sekolah, lebih tepat kita menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Apa sih ada segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, biasanya pertanyaan-pertanyaan dalam menstabilkan identitas yang pertama adalah membuat kesalahan adalah wajar. Ketika Bapak Ibu menemukan satu kasus anaknya, boleh menghadapi dengan pertanyaan yang pertama adalah, oh iya nak, membuat kesalahan itu adalah wajar ya. Salah itu mungkin tidak disengaja oleh kamu, seperti itu. Jadi anak-anak itu kita stabilkan kesalahan dia itu, jadi kita tidak langsung judge dia, tapi ada langkah yang pertama yang kita buat dia tenang. Jadi tidak dia membuat dia shock ataupun membuat dia rasa bersalah yang tinggi terhadap kesalahannya, supaya dia tahu identitasnya itu adalah salah, tapi tidak membuat diri dia karakter dia langsung jatuh ya. Kedua, boleh kita menyebutkan manusia tidak ada yang sempurna ya. Misalnya dia menyontek, kita yakinkan sama dia manusia memang tidak ada yang sempurna, tapi seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa kita katakan saya tidak menyalahkan masalahnya, tapi kita tekankan lagi. Kemudian saya fokus untuk perbaiki masalah ini. Kalau dia berbelit-belit, kita ucapkan seperti itu. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah boleh kita katakan, contohnya, kamu melakukannya karena suatu alasan tertentu, betul kan? Kita yakini, kita kuat, kita memvalidkan bahwasanya dia itu punya kesalahan gitu loh. Kemudian kamu bisa saja berbuat gegabah dari ini. Kemudian yang ketiga, mungkin kamu bisa mempelajari dari masalah ini, atau suatu perilaku yang unik dari ini adalah bla bla bla, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu biasanya isinya nilai-nilai apa ya nak ya yang telah kita sepakati. Seperti apa ya gambaran sebuah kelas yang bagus, sebuah teman yang baik kalau dia punya masalah dengan teman. Kemudian kamu ingin menjadi apa? Orang seperti apa yang kamu mau? Jadi kita tarik motivasi yang baik dalam dirinya, karena dia sudah tahu aturan, keyakinan. Jadi keyakinan akan yang sudah dia buat kita tarik dengan cara perkataan-perkataan yang baik. Contohnya seperti apa ya gambaran sebuah kelas itu bagi kamu? Jadi dia mengeluarkan pendapat dan kepercayaan tentang kebaikan dalam dirinya. Seperti itu. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau kita mengikuti segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sangat bagus ya. Jadi saya harap kita mau berubah, melakukan atau memecahkan masalah murid-murid kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini peran guru sebagai manajer sebaiknya menggunakan segitiga restitusi dalam memecah masalah. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi murid itu sudah bertanggung jawab dalam dirinya, sudah ada kemandirian yang dibuat dalam nilai-nilai kebajikan. Oke, itu saja. Saya sebenarnya ingin membagi kasus dan kita memecahkan secara bersama, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan, Bapak Ibu punya kesibukan, jadi saya tutup. Jika ada pertanyaan nanti kita lanjutkan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini melihat implementasi dari budaya positif yang sudah saya dan calon guru penggerak angkatan ke-9 Kota Batam sudah kami pelajari di modul 1.4. Dan sekarang saya akan menyampaikan bagaimana kita dapat mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Pertama, budaya positif itu adalah suatu nilai, suatu keyakinan dan juga praktik-praktik baik yang dapat kita ciptakan di lingkungan sekolah untuk dapat mendorong serta memotivasi seseorang agar berbuat dan berkembang secara lebih positif. Jadi kita di sini sebagai seorang guru harus dapat memiliki ataupun tidak hanya dapat memiliki kompetensi di bidang pengetahuan memberikan pembelajaran yang baik kepada siswa, tetapi kita juga harus dapat membentuk budaya positif yang baik di lingkungan sekolah kita. Nah, apabila budaya positif tersebut sudah tercipta di lingkungan sekolah kita, maka siswa yang belajar di lingkungan sekolah kita ini akan merasa nyaman, akan merasa bahagia. Dan apabila proses pembelajaran tersebut sudah terlaksana, maka kita sebagai guru sudah menciptakan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Bagaimana budaya positif tersebut dapat diterapkan di sekolah kita? Yaitu dengan cara menerapkan konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan juga penerapan segitiga restitusi. Untuk disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi intinya disiplin positif ini adalah disiplin diri sendiri. Nah, jadi kita sebagai guru mengajarkan kepada siswa untuk dapat lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri tentang apa yang mereka lakukan, tentang tindakan dan perilaku yang mereka lakukan. Kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, hukuman itu erat kaitannya dengan seperti memberikan bekas luka begitu ya Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Dan ternyata penghargaan juga sama seperti hukuman. Karena penghargaan dan hukuman itu sama-sama mengendalikan perilaku seseorang, yang mana semua orang itu tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Maka dari itu hukuman dan penghargaan itu sebenarnya sama-sama menyakitkan diri orang lain. Ya. Menurut Kahn, penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya di sini adalah apabila kita sebagai seorang guru sering memberikan penghargaan kepada siswa, maka siswa kita itu nantinya tidak punya motivasi tersendiri dalam belajar. Mereka mempunyai motivasi dalam belajar hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Maksudnya di sini adalah siswa kita itu hanya ingin belajar karena mendapatkan penghargaan. Kalau dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia akan merasa kecewa. Lalu penghargaan itu merusak hubungan. Dalam pembelajaran, kalau ada siswa yang mendapatkan penghargaan, kemudian ada siswa yang tidak dapat penghargaan, maka siswa yang tidak dapat penghargaan itu bisa saja merasa iri, gitu ya, sehingga hubungan pertemanan mereka yang baik itu menjadi tidak baik. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Dari penghargaan sebenarnya masih ada lagi yang lebih tepat untuk menghadapi siswa. Bisa saja sanksi atau konsekuensi, apresiasi, atau bahkan kita menggunakan restitusi. Kemudian penghargaan itu menghukum siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi sebenarnya yang dihukum di sini adalah siswa-siswa yang tidak mendapatkan penghargaan.
Nah, restitusi. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya dalam restitusi ini adalah proses menciptakan posisi siswa untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Sehingga kalau siswa melakukan kesalahan, mereka bisa kembali ke kelompoknya sedari awal dengan karakter yang lebih kuat tanpa kita memberikan rasa bersalah kepada siswa yang membuat kesalahan tersebut. Nah, kemudian konsep keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, keyakinan kelas ini juga sudah kita buat setiap kelas. Bisa saja nanti anak-anak yang tidak melaksanakan keyakinan kelas ini kita berikan sanksi atau konsekuensi, ya, atau bahkan restitusi, tetapi tidak dengan hukuman. Karena kalau dengan hukuman, bisa saja siswa tersebut membenci aturan yang sudah kita buat. Tapi kalau diberikan sanksi atau konsekuensi, siswa tersebut itu bisa menghargai, menghormati tentang keyakinan ataupun aturan yang kita buat. Jika kita melaksanakan dengan restitusi, maka siswa yang melanggar keyakinan bisa saja menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Kemudian konsep berikutnya itu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Di sini seperti makanan, kesehatan, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Apabila siswa memiliki kebutuhan cinta dan kasih sayang lebih tinggi, maka siswa tersebut ingin lebih disayangi, ingin lebih dekat dengan temannya, ingin lebih dekat dengan gurunya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Di sini maksudnya adalah kebutuhan tentang ingin menjadi seorang pemimpin, gitu ya. Nah, apabila siswa memiliki kebutuhan penguasaan yang lebih tinggi, biasanya dia itu siswanya lebih cerdas, lebih rapi, lebih ingin melaksanakan apapun itu harus tercapai, gitu. Jadi sehingga dia memiliki cita-cita menjadi seorang pemimpin. Kemudian kebutuhan kebebasan. Apabila siswa memiliki kebutuhan kebebasan yang lebih tinggi, biasanya dia ingin memiliki banyak pilihan. Kemudian dia juga memiliki gaya gerak yang lebih luas, nggak bisa diam, gitu ya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kalau siswa memiliki kebutuhan kesenangan yang lebih tinggi, biasanya dalam pembelajaran itu dia lebih suka bermain, adanya permainan, gitu ya, adanya games. Kemudian siswa itu lebih humoris. Dan konsep selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Biasanya guru yang sebagai penghukum ini sering menghukum fisik ataupun verbal. Nah, contohnya yang kalau di dalam verbal itu biasanya guru mengucapkan kata, "Awas kamu ya, kalau nggak patuhi aturan ibu." Nah, gitu. Itu biasanya sudah jatuh sebagai seorang penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Di sini biasanya guru berkatanya itu lebih lembut, tapi maknanya dalam. Contohnya, ibu kecewa sama apa yang telah kamu lakukan hari ini. Lembut tapi dalam, ya. Jadi membuat siswa yang melakukan kesalahan itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Sebagai teman ini bisa saja berdampak positif dan negatif. Positifnya itu guru dan siswa bisa menyelesaikan permasalahan. Contohnya bisa saja kita mengajar siswa ini, "Nah, ayolah bantu ibu hari ini ya. Kita kerjasama di kelas, pembelajarannya yang baik ya. Karena kepala sekolah mau masuk ke kelas nih." Nah, gitu. Jadi itu kita sudah menggunakan posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian negatifnya adalah apabila kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan siswa, maka siswa itu akan merasa kecewa terhadap kita.
Kemudian posisi kontrol, monitor atau pemantau. Di sini guru menghilangkan sifat kepribadiannya dengan cara bertanya, apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Nah, itu contoh sebagai pemantau, jadi biasa saja. Kemudian sebagai manajer, nah di posisi inilah guru harus bersikap kolaboratif bersama seorang siswa. Di sini guru sebagai seorang pembimbing untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Guru tidak sebagai pengatur, tetapi guru di sini membimbing siswa untuk mengatur dirinya sendiri, memecahkan permasalahan yang dihadapi. Jadi kita sebagai guru sangat diharapkan menjadi seorang manajer. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsep budaya positif segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini adalah konsep dasar dari segitiga restitusi. Di sini kita bisa menyampaikan kepada siswa apabila ada yang memiliki permasalahan, kita memberikan pertanyaan kepada siswa, tidak apa-apa nak, ceritakan saja apa kejadiannya. Yang namanya manusia itu biasa berbuat salah. Kesalahan itu adalah hal yang sangat manusiawi, gitu ya. Di sini kita tidak mencari kesalahan, tetapi kita akan mencari solusi dari permasalahan ataupun dari kesalahan yang telah kamu lakukan. Kemudian yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Nah, di sini guru memberikan pengertian kepada siswa yang membuat kesalahan dengan bertanya bahwa sebenarnya apapun yang dilakukan itu memiliki tujuan baik dan buruk. Jadi kita bisa bertanya kepada siswa, apa alasan kamu membuat kesalahan hari ini? Kemudian yang tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita bisa bertanya kepada siswa, kalau kamu membuat kesalahan ini, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Terus bagaimana kamu memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk menjadi seseorang yang tidak lagi mengulangi kesalahan ini? Ya, jadi kita membimbing siswa untuk menemukan solusi permasalahan dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, jadi melalui budaya positif yang ditanamkan di sekolah, diharapkan dapat menumbuhkan karakter positif bagi seluruh siswa. Tidak hanya mendorong peserta didik untuk sukses secara moral, tetapi juga pada diri peserta didik dan juga di masyarakat memiliki moral yang baik. Dan kita sebagai pendidik di sini hanya dapat memberikan arahan dalam mendukung tumbuh kembangnya peserta didik untuk bagaimana mereka memperbaiki perilakunya. Dan sebagai pendidik diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan siswa untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk mengembangkan budaya positif di sekolah agar dapat menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi luhur. Nah, untuk ada salah satu kasus siswa saya, dan saya menerapkan segitiga restitusi pada kasus yang terjadi di kelas saya. Saya menggunakan 3 tahap. Saya menggunakan 3 tahap dari segitiga restitusi dengan menanyakan, mengidentifikasi identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, proses ini adalah kejadian siswa saat pembiasaan di belakang. Mereka bermain tidak sengaja, lalu salah satu siswa antingnya terputus. Dan siswa yang antingnya terputus ini merasa harus diganti. Sehingga orang tua dan siswa yang melakukan antingnya putus itu merasa bagaimana cara menggantinya, gitu ya. Jadi untuk permasalahan ini, karena saya sudah belajar tentang segitiga restitusi,
saya memanggil siswa saya ke ruang konseling, kemudian saya terapkan segitiga restitusi, dan siswa yang antingnya putus tersebut memahami bahwasanya itu adalah kesalahan mereka. Ada keyakinan kelas yang mereka langgar, sehingga mereka berjanji untuk dapat memperbaiki dengan solusi yang mereka temukan sendiri, sehingga permasalahan itu dapat diatasi. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang implementasi budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah kita. Terima kasih dan selamat siang. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Baik, dari penjelasan Ibu Dahlia tadi ada yang mau saya tanyakan tentang apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Mungkin bisa Ibu jelaskan lebih rinci lagi dan contoh-contohnya seperti apa biar kami semua mengerti. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Leni yang sudah bertanya. Nah, tadi sudah saya singgung juga sedikit tentang sanksi atau konsekuensi dan juga hukuman ya. Hukuman itu biasanya berbentuk hukuman fisik maupun verbal ya. Kalau perbedaan hukuman dan konsekuensi, apabila kita memberikan seseorang anak itu hukuman, maka dia akan benci terhadap sesuatu yang dia buat dan dinilai salah. Contohnya dia melanggar satu keyakinan kelas, terus kita kasih dia hukuman. Hukuman bentuknya fisik atau verbal. Nah, karena dia sudah melaksanakan hukuman tersebut, maka dia akan merasa benci dalam dirinya. Tetapi kalau kita memberikan dia sanksi atau konsekuensi tidak berupa fisik ataupun verbal, misalnya hanya sanksi kamu hari ini, ibu minta tolong putih sampahnya di dalam kelas kita gitu. Jadi tidak ada yang menyangkut fisik maupun verbal. Nah, ketika konsekuensi itu kita terapkan, maka anak-anak akan menghormati keyakinan kelas yang sudah kita buat dan mereka tidak takut untuk apabila mereka melanggarnya. Gitu. Kalau mereka melanggarnya lagi, mereka akan menghormati itu karena ada sanksi yang menertibkan dari kesalahan mereka. Begitu kira-kira ya Bu Leni ya. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang menambahkan? Boleh? Oke, terima kasih sudah dijawab pertanyaannya. Selamat sore Bapak Ibu. Sedikit menambahkan pertanyaan dari Bu Leni ya. Apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Nah, sebelum lebih lanjut ke sana, mari sama-sama kita luruskan dulu persepsi kita tentang 5 posisi kontrol ini tadi. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol itu bukan untuk kita pilih. Ingat ya, Bapak Ibu, diingatkan, luruskan dulu, samakan dulu. 5 posisi kontrol di sini bukan untuk kita pilih, tapi 5 peran itu harus kita miliki. Kelima-limanya, bukan satu. Atau yang mana yang paling baik, yang mana yang terbaik, harusnya yang mana yang kita gunakan, tidak Bapak Ibu. Ya, jadi 5 peran itu 5-5-nya harus kita miliki. Contohnya kemarin ada kasus dari Bulisda, ya, Bulisda bawa anaknya ketemu saya kata Pak Jirin, mungkin selama ini apa-apa ke Pak Jirinnya gitu ya. Nah, ketika Bulisda waktu itu Pak Jirin, saya nggak tahu Bulisda itu memposisikan dia di posisi kontrol yang mana. Terus anaknya dikasihkan sama saya. Nah, mungkin kalau seandainya Bulisdanya kasih ke saya, anaknya misalnya seperti ini, Pak, tolong dong Pak,
psikologi ini terus kurang tertib terus. Saya kecewa Pak, kali ini saya lagi nggak mau memberi dia konsekuensi. Saya terlalu sayang sama dia Pak. Nah dari kalimat itu saja kita sudah dapat berapa posisi? Kita sudah dapat 2 posisi Bapak Ibu. Saya nggak tega hari ini mau kasih dia konsekuensi. Jadi saya serahkan sama Pak Diri ya. Nah ketika dikasihkan sama saya, kita juga harus bisa, atau ketika dikasihkan sama Bapak Ibu juga harus menempatkan, oh saya hari ini mau jadi peran saya apa ya? Dari 5 itu, mengamankan, menghukumkan, ya. Jadi ya, menghukum itu memang identiknya memang negatif sekali gitu. Tapi 5 peran ini tidak untuk kita pilih. Nah kemarin saya menempatkan posisi saya, peran saya sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin kalian belum sudah datang, kok cepat sekali anaknya gini, udah balik lagi ke kelas gitu ya. Biasanya pertama Pak Adi itu kan lama ya, karena saya menerapkan posisi yang pertama gitu. Nah pada waktu itu saya menerapkan posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Lebih, Bapak di sini loh di ruang ini. Sementara tulis itu dari lantai 2. Coba kamu pikirkan apa yang kamu dapatkan. Apa yang terjadi kalau seandainya tulisannya dari tangga ke preset jatuh, kamu nggak kasih kan ibunya udah berat-berat bawa intinya. Kemarin itu saya sampaikan seperti itu. Nah dari situ dia bisa menstabilkan identitasnya. Bahkan kita masukkan ke segitiga restitusi istilahnya secara tidak langsung kita sudah menerapkan semuanya itu. Dari satu jalan saja, satu kasus saja kita sudah bisa menerapkan semuanya itu. Lalu kita stabilkan. Kalau tadi masih dapat laporan dari Ibu Rizka, apa benar? Iya Pak. Ingat lagi, kebutuhan apa yang dia butuhkan waktu itu? 5 kebutuhan manusia. Kenapa dia melakukan itu? Kebutuhan apa yang dia inginkan? Dan itu munculnya dari motivasi yang mana? Saya kemarin ini karena pengen diperhatikan sama ibunya. Belakangan ibunya nggak merhatiin saya, bapaknya nggak merhatiin saya. Jadi saya buat ini. Nah itu muncul dari internalnya dia gitu. Oh ternyata dia butuh diperhatikan. Nah di situ dari kasus itu kita bisa menerapkan yang positif ini gitu Bapak Ibu. Jadi dari satu kasus itu, nah kalau Bapak Ibu berpikirnya kita harus memilih salah satunya itu, nggak bisa gitu. Memang kita harus punya peran 5 itu. Jadi dari sekarang kita coba. Oh kalau saya dikasih tiba-tiba nih guru BK ya, misalnya dikasih sama wali kelas ini kasih. Nah guru BK ini mau perankan jadi apa? Sebelumnya anaknya masuk dulu di ruangan BK, wali kelas atau guru ngapelnya sampaikan, tadi saya memposisikan diri saya sebagai teman, atau saya sudah menjalankan juga gitu ya, memberi rasa bersalah dan teman. Jadi guru berikutnya juga bisa, juga saya bikin teman juga lah. Ya anaknya makin ini sama kami berdua atau guru-guru yang lain gitu. Atau saya kasih sebagai penghukum. Dia kedepannya ini ada dari eksternalnya gitu. Motivasi dari eksternalnya. Jadi anak-anak itu melakukan segala sesuatu itu pasti ada kebutuhannya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bisa kita luruskan sama-sama untuk persepsi tentang posisi kontrol terutama ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk
hadirin yang sudah benar-benar memberikan masukan. Jadi Bapak Ibu, intinya setiap siswa kesalahan itu ya benar, pasti ada sesuatu yang kurang dalam dirinya ya. Ada sesuatu yang salah dalam dirinya, sehingga kita sebagai seorang guru, posisi kontrol ini sebenarnya itu ada dalam diri guru. Tetapi yang kami pelajari, yang lebih baik kita terapkan kepada siswa itu adalah sebagai manajer gitu. Karena guru itu tidak lepas dari yang namanya penghukum, tapi yang namanya penghukum itu meninggalkan bekas. Ada yang namanya perbedaan hukuman. Hukuman itu adalah disiplin gagal. Kemudian konsekuensi ataupun sanksi dan restitusi adalah disiplin tercapai. Nah, gitu ya. Jadi posisi kontrol ini memang ada semuanya dalam diri guru, tetapi kita sebagai guru hendaknya memilih mana yang terbaik, dan posisi yang terbaik itu yang kami pelajari itu kita mengambil posisi guru sebagai seorang manajer. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan. Apakah dari Bapak Ibu ada yang memberikan masukan lagi? Mbak Ibu Dahlia, di sini saya tidak ingin bertanya lagi Bu Dahlia, karena penjelasan dari Ibu sudah cukup untuk memberi kami memahami bagaimana 5 posisi kontrol guru yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, di sini Bu, ternyata ya ada mungkin dari beberapa kita ini ada yang membuat itu sering menghukum gitu. Nah, ternyata memang boleh kita lakukan, tapi ternyata itu memang mungkin meninggalkan bekas, luka hati, membuat rasa bersalah, itu juga sering kita lakukan. Nah, kamu tidak boleh seperti ini gitu. Kita tidak tahu bagaimana kondisi anak tersebut. Bisa saja dia ternyata down gara-gara omongan yang kita tidak sadari, tidak sengaja seperti itu. Nah, terima kasih kami ucapkan, kami dari Bapak Ibu guru yang tadinya ya kami memang benar-benar mungkin masih melaksanakan, masih sering, bukan tidak boleh. Nah, ini kan posisi kontrol guru, berarti bukan tidak boleh kita lakukan, tetapi mungkin selama ini masih sering mengambil yang nomor 1. Nah, dari penjelasan Bu Dahlia tadi, ternyata kita bisa lebih baiknya gitu. Selain melihat masalahnya, kita alangkah baiknya menerapkan yang nomor 4 dan nomor 5 seperti itu untuk anak ya, daripada kita cepat-cepat mengambil keputusan untuk menghukum anak tersebut. Kenapa kita tidak menanyakan dulu masalahnya, ya, mencari solusi dengan anak tersebut dan memberikan arahan yang positif untuk anak tersebut. Karena yang Bu Dahlia ceritakan tadi, kita menciptakan budaya positif untuk anak-anak kita gitu. Jadi kalau misalnya kita sendiri selalu membuat hukuman, membuat rasa bersalah, nah teman lagi Bu, tadi yang Ibu ceritakan, mungkin teman itu kalau kita posisikan diri kita sebagai teman, anak zaman sekarang terkadang kelepasan Bu. Dia sudah menganggap kita sebagai kakaknya, bukan sebagai gurunya lagi. Ada gitu. Jadi dia tidak ada lagi respectnya gitu. Itulah ada kekurangannya sebagai teman ini gitu. Jadi terima kasih masukannya Bu Dahlia. Jangan berlelah memberi kami informasi Bapak Ibu guru di sekolah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, memberikan masukan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti lain waktu kita sambung lagi ya, jangan bosan-bosan. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di ruangan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Untuk hadirin yang sudah benar-benar memberikan masukan. Jadi Bapak Ibu, intinya setiap siswa kesalahan itu ya benar, pasti ada sesuatu yang kurang dalam dirinya ya.
ada sesuatu yang salah dalam dirinya, sehingga kita sebagai seorang guru, posisi kontrol ini sebenarnya itu ada dalam diri guru. Tetapi yang kami pelajari, yang lebih baik kita terapkan kepada siswa itu adalah sebagai manajer, gitu. Karena guru itu tidak lepas dari yang namanya penghukum, tapi yang namanya penghukum itu meninggalkan bekas. Ada yang namanya perbedaan hukuman. Hukuman itu adalah disiplin gagal. Kemudian konsekuensi ataupun sanksi dan restitusi adalah disiplin tercapai. Nah, gitu ya. Jadi posisi kontrol ini memang ada semuanya dalam diri guru, tetapi kita sebagai guru hendaknya memilih mana yang terbaik, dan posisi yang terbaik itu yang kami pelajari itu kita mengambil posisi guru sebagai seorang manajer. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Apakah dari Bapak Ibu ada yang memberikan masukan lagi? Mbak Ibu Dahlia, di sini saya tidak ingin bertanya lagi Bu Dahlia, karena penjelasan dari Ibu sudah cukup untuk memberi kami memahami bagaimana 5 posisi kontrol guru yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, di sini Bu, ternyata ya ada mungkin dari beberapa kita ini ada yang membuat itu sering menghukum gitu. Nah, ternyata memang boleh kita lakukan, tapi ternyata itu memang mungkin meninggalkan bekas, luka hati, membuat rasa bersalah, itu juga sering kita lakukan. Nah, kamu tidak boleh seperti ini gitu. Kita tidak tahu bagaimana kondisi anak tersebut. Bisa saja dia ternyata down gara-gara omongan yang kita tidak sadari, tidak sengaja seperti itu. Nah, terima kasih kami ucapkan, kami dari Bapak Ibu guru yang tadinya ya kami memang benar-benar mungkin masih melaksanakan, masih sering, bukan tidak boleh. Nah, ini kan posisi kontrol guru, berarti bukan tidak boleh kita lakukan, tetapi mungkin selama ini masih sering mengambil yang nomor 1. Nah, dari penjelasan Bu Dahlia tadi, ternyata kita bisa lebih baiknya gitu. Selain melihat masalahnya, kita alangkah baiknya menerapkan yang nomor 4 dan nomor 5 seperti itu untuk anak ya, daripada kita cepat-cepat mengambil keputusan untuk menghukum anak tersebut. Kenapa kita tidak menanyakan dulu masalahnya, ya, mencari solusi dengan anak tersebut dan memberikan arahan yang positif untuk anak tersebut. Karena yang Bu Dahlia ceritakan tadi, kita menciptakan budaya positif untuk anak-anak kita gitu. Jadi kalau misalnya kita sendiri selalu membuat hukuman, membuat rasa bersalah, nah teman lagi Bu, tadi yang Ibu ceritakan mungkin teman itu, kalau kita posisikan diri kita sebagai teman, anak zaman sekarang terkadang kelepasan Bu. Dia sudah menganggap kita sebagai kakaknya, bukan sebagai gurunya lagi. Ada gitu. Jadi dia tidak ada lagi respectnya gitu. Itulah ada kekurangannya sebagai teman ini gitu. Jadi terima kasih masukannya Bu Dahlia. Jangan tertelat memberi kami informasi Bapak Ibu guru di sekolah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, memberikan masukan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti lain waktu kita sambung lagi ya, jangan bosan-bosan. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di ruangan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ketentuan yang akan membuat kita di dalam kelas ini belajarnya menjadi menyenangkan, aman, dan termotivasi banyak kegiatannya.
hal-hal yang baik. Contohnya anak ibu ingat, oh nggak boleh buang sampah, oh kita jaga kelas kita. Jadi seperti tata tertib, ya ketentuan-ketentuan yang mengatur kita melakukan kegiatan di dalam kelas ini. Kita buat bersama-sama, oke? Setiap anak boleh mengeluarkan kesepakatannya menurut anak-anak ibu yang anak-anak ibu alami dalam kelas ini, apa kira-kira yang anak-anak ibu mau buat. Boleh ya? Oke, kita mulai dari siapa yang mau duluan? Oke, siapa yang mau duluan? Kelompoknya Intan. Satu kesepakatan, ayo. Kira-kira apa? Menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri, boleh? Oke, kita buat dengan menjaga kebersihan kelas, boleh? Menjaga kebersihan. Apakah dengan kerapian juga kita samakan kalimatnya, boleh? Ya. Benar, menjaga kerapian dan kebersihan. Oke, sini kita buat ya, itu ketik ya. Lalu yang kedua apa? Apa yang kedua? Siapa yang mau rubah yang kedua? Waduh, capeknya. Oke, siapa yang boleh bantu ibu ketik, boleh? Ibu minta Priadi ya, siap Priadi. Oke, yang pertama menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ada lagi? Ya. Nanti boleh ketik ya, sini ya. Oke, sini kita hapus nanti. Ya, oke, ketik. Oke, apa lagi nak? Ya. Menjaga ketertiban di kelas. Oke, ketertiban kelas. Adik ketik menjaga ketertiban kelas. Ada lagi? Kira-kira apa ya yang mau kita buat di dalam kelas ini? Boleh. Jadi anak-anak ibu yang menentukannya. Ya. Sudah tadi menjaga kebersihan kerapian kelas. Apa lagi? Oke, apa Joshua? Menjaga kedisiplinan. Disiplinan tepatnya apa? Datang ke sekolah. Datang tepat waktu. Ayo Adi, satu lagi. Ketertiban kelas, ketertiban. Ketertiban dulu. Ketertiban kelas. Oke, yang kedua ketertiban. Oke, apa yang tadi? Kita ganti dengan apa tadi Joshua? Sekali lagi Joshua. Datang. Menjaga kedisiplinan. Menjaga disiplin. Contohnya apa? Datang tepat waktu. Oke, kerjakan P. Iya, datang. Oke, datang. Oke, apa lagi? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan datang tepat waktu dan kasih uang pakai
ini ya.